Oke, kali ini kita akan bahas ya kupas tuntas setelah kemarin masuk ya beberapa mata pelajaran. Kita ambil dulu untuk pedagogik supaya teman-teman semua itu punya gambaran yang sama bahwa masing-masing mapel itu pedagoginya kan berbeda-beda ya, berbeda-beda maksudnya soal yang didapatkan, tapi semuanya tetap harus dipelajari ya, karena memang itu semuanya esensinya adalah sama gitu ya. Jadi kita akan bahas seluruh pedagogik yang ada di mapel-mapel yang sudah masuk gitu. Oke, segera saja silakan teman-teman simak pembahasannya sebagai berikut. Oke, kita mulai dari nomor ke-1 ya teman-teman ya. Dengan komunikasi mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain atau rekan-rekan kita, peserta didik yang aktif di kelas dapat dipandang sebagai kenyataan berbeda dengan peserta didik lain. Nah, pernyataan tersebut merupakan bagian dari fungsi komunikasi, yaitu memupuk hubungan, melangsungkan kehidupan, pembentukan konsep diri, menyatakan eksistensi diri, atau pembentukan eksistensi diri. Nah, ini ada C, D, E ini yang hampir mirip ya, hubungannya dengan mengutarakan siapa diri kita. Oke, jadi teman-teman, ini banyak sekali soal seperti ini yang tentang fungsi dari komunikasi ya teman-teman ya. Tidak hanya ini, karena soalnya ada yang macam-macam berbeda ya teman-teman, berarti harus menghafalkan fungsi dari komunikasi itu ya teman-teman ya. Kita akan bahas. Jadi fungsi komunikasi itu ada 6 ya, yang paling teman-teman harus hafalkan itu 4 yang utama, dari nomor 1 sampai nomor 4 ini ya, yang sudah keluar di tes-tes masing-masing mapel itu sudah kita kumpulkan, sudah pernah kita bahas juga ya, itu sudah muncul 4 ya, 4 ini sudah muncul. Dan sekarang kita akan masuk yang ini, bahwa fungsi komunikasi itu ada 6. Yang pertama adalah pembentukan konsep diri. Pembentukan konsep diri ini hubungannya dengan diri ya. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Jadi hubungannya dengan kita memandang diri kita sendiri. Itu berbeda dengan soal yang tadi ya. Ini juga mengenai siapa diri kita, tapi ini pandangan kita terhadap mengenai siapa diri kita ya, lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Itu ya, itu fungsi pertama sebagai pembentukan konsep diri. Yang kedua, menyatakan eksistensi diri. Ingat ya teman-teman, ini menyatakan eksistensi diri, bukan pembentukan eksistensi diri, tapi menyatakan eksistensi diri. Itu apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat, maka kita harus komunikasi. Nah, kita harus mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain atau kepada rekan-rekan kerja. Ini kata-kata atau kalimat yang perlu kita garis bawahi. Kita harus mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain atau rekan-rekan kita. Itu namanya fungsi komunikasi sebagai menyatakan eksistensi diri. Yang ketiga, melangsungkan kehidupan. Ini sudah pernah ya, melangsungkan kehidupan ini sudah pernah kita bahas ya. Ini intinya itu tentang komunikasi itu mengajarkan, orang tua mengajarkan arti kasih sayang, mana cinta, rasa hormat, rasa bangga, itu yang melangsungkan kehidupan ya teman-teman. Sudah pernah ini, kita sudah pernah bahas soal tentang fungsi komunikasi yang melangsungkan kehidupan. Yang keempat, memupuk hubungan. Jadi melalui komunikasi itu dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita. Ya, cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar itu fungsi memupuk hubungan. Yang kelima, mengekspresikan perasaan. Itu tidak ada keterangannya. Itu belum pernah kita temui ya soal seperti itu di semua pedagogik mata pelajaran ya. Yang keenam, fungsi instrumental. Itu komunikasi berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan pesan. Ini juga jarang. Jadi teman-teman itu yang fokus hafalkan 4 ini. Pembentukan konsep diri, menyatakan eksistensi diri, melangsungkan kehidupan, memupuk hubungan. Itu 4-empatnya sudah pernah ada ya. Hari ini yang keluar adalah yang opsi kedua, menyatakan eksistensi diri. Kembali ke soal, ini jadi berarti kalau mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain berarti menyatakan eksistensi diri, gitu ya. Opsi D jawabannya. Ini kita ambil dari apa ya, mapel lupa lah. Ini kita ambil dari mapel yang keluar itu kemarin di BK, dan di ekonomi ini juga muncul ini ya, muncul ini. Oke. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks, pengetahuan tentang terminologi, pengetahuan tentang elemen terpisah, pengetahuan tentang jenis bentuk alternatif mencari pemecahan masalah. Ini menurut Anderson dan Catwall pernyataan di atas yang termasuk dimensi pengetahuan faktual. Nah, ini juga teman-teman itu sudah keluar juga
Ini berarti teman-teman harus hafal ya, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif itu apa saja yang ada di dalamnya harus teman-teman hafal. Ini mau nggak mau harus hafal, karena ini pertanyaannya diulang-ulang ya. Yang hari ini yang keluar adalah faktual. Ini mapel yang sudah masuk, apa itu namanya, pedagogik dari mapel-mapel yang sudah masuk hari ini keluar faktual. Padahal kemarin prosedural, kemarin lagi metakognitif. Ya, sekarang ternyata yang keluar adalah faktual. Oke, kita akan bahas ulang lagi supaya teman-teman lebih paham. Nah, menurut ranah kognitif yang dikemukakan oleh Anderson dan Caldwell, itu dimensi pengetahuan itu ada 4 gitu ya. Pengetahuan faktual, dimensi konseptual, prosedural, metakognitif. Ini teman-teman juga sudah kita bahas yang kemarin gitu ya. Kita bahas berkali-kali sehingga mungkin teman-teman sudah hafal ya. Kalau pengetahuan faktual ini mengenai elemen-elemen terpisah, memiliki ciri sendiri, pengetahuan terminologi, istilah, nama objek, detail elemen yang lebih spesifik. Misalkan peristiwa, simbol, angka itu faktual. Kalau konseptual itu pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks, lebih terorganisasi, ya, mencakup klasifikasi dan kategori, mencakup teori, prinsip, model, struktur, itu konseptual. Gitu ya. Kalau prosedural itu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan dan algoritmik, teknik, metode, model, struktur, gitu ya. Kemudian yang metakognitif itu kesadaran tentang bagaimana ia belajar, kemampuan menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan termasuk menyelesaikan masalah. Ini yang mencapai tujuan ini termasuk memecahkan masalah. Kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri, ini kemampuan metakognitif. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu ya. Kita lihat dari opsi 1 dulu, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Nah, bagaimana melakukan sesuatu ini masuknya di prosedural. Pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks terorganisasi ini konseptual ya teman-teman. Kan semakin kalau semakin kesini kan teman-teman pasti semakin hafal gitu ya. Pengetahuan tentang terminologi dan detail elemen yang lebih spesifik ini tentang faktual ya. Terminologi itu faktual. Pengetahuan elemen terpisah ini juga faktual ya. Pengetahuan tentang jenis bentuk alternatif mencari pemecahan masalah. Nah, ini menyelesaikan masalah ini termasuk metakognitif ya teman-teman ya. Jadi yang faktual nomor berapa? Ya, jawabannya benar adalah nomor 3 dan 4. Perhatikan hal-hal berikut. Lingkungan rumah, kemampuan akademik, kebiasaan belajar, motivasi, dan seterusnya sampai di 8 sikap ya. Guru perlu memahami karakter peserta didik untuk kesuksesan pembelajaran yang ditunjukkan dengan nomor ini karakteristik peserta didik tapi hubungannya dengan kesuksesan pembelajaran gitu ya. Jadi kita akan lihat yang tidak saja dulu ya. Lingkungan rumah ini tidak ada hubungannya dengan karakteristik kesuksesan pembelajaran, ini tidak ya. Jadi nomor 1 ini tidak ada hubungan, kita buang yang opsi ada nomor 1-nya. Nah, kemudian kemampuan akademik itu yes, kebiasaan belajar yes, motivasi yes, sosial ekonomi ini bukan teman-teman ya. Jadi ada orang dari kalangan sosial ekonomi rendah tapi memiliki apa itu potensi yang tinggi untuk sukses dalam pembelajaran. Jadi ini tidak masuk ya. Jadi nomor 5 ini tidak. Ini kita buang, ini kita buang. Jadi jawaban yang paling tepat ini ya E ini 3, 4, 6, 7, 8. Berikutnya, manakah target kompetensi yang tepat untuk KD mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati ya. Kita sudah pernah belajar ya sebelum ada LMS guru belajar itu kita sudah belajar di part ke-11 atau 13 itu lupa saya bagaimana cara menentukan target belajar ya. Ini bahan ini sebenarnya adalah bahan yang sama dengan bahan PKP. Jadi teman-teman yang sudah pernah melakukan diklat PKP baik menjadi instruktur atau menjadi peserta dalam program PKP tahun yang lalu, maka ini bukan menjadi masalah bagi teman-teman bagaimana cara menentukan target kompetensi.
Oke, lalu bagaimana cara menentukan target kompetensi? Kita tulis dulu ya, ini KD-nya. Bagaimana menentukan target kompetensi? Kita harus bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang bagian pertama itu KKO atau kata kerja operasional, bagian kedua adalah materi, bagian ketiga adalah cara atau kategori, gitu ya. Jadi kata kerja operasionalnya di situ hanya satu, yaitu mengklasifikasikan. Kemudian materinya yang ada di tengah itu makhluk hidup dan benda, itu kita bagi menjadi 2, yaitu makhluk hidup dan benda, gitu ya. Kemudian caranya hanya satu, yaitu berdasarkan karakteristik yang diamati. Jadi kalau kita buat ini, kita buat begini. Nah, itu berarti mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian yang kedua ini. Nah, mengklasifikasikan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Itu kata kerjanya tidak berubah ya teman-teman ya. Tidak berubah. Jadi kita bisa jawab tadi ya, berarti mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik diamati dan mengklasifikasikan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Jadi opsi jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, pertanyaan berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Silakan dibaca sendiri 1 sampai 6. Kemudian kita langsung ke soal. Berdasarkan pernyataan di atas, guru dapat memahami potensi peserta didik dengan cara ditunjukkan pada nomor. Jadi teman-teman untuk menjawab soal ini teman-teman harus paham potensi peserta didik itu apa saja. Ya, potensi peserta didik itu ada 3, yaitu kemampuan intelektual atau kecerdasan, kemudian bakat, dan yang terakhir adalah kreativitas. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan 3-tiganya ini maka jangan dipilih ya. Misalkan yang 6 ini ya, 6 ini jelas bukan ya, 6 dan 5. 6 dan 5 ini bukan. 6 dan 5 ini bukan. Jadi yang mempengaruhi terhadap guru dapat memahami potensi peserta didik ya 1, 2, 3, 4. Memberi gambaran yang tepat tentang kekuatan kelemahan. Ini hubungannya dengan intelektual gitu ya. Kelebihan kekurangan peserta didik ini tentang bakat ya, juga kemampuan intelektual. Tingkat pengetahuan ini juga intelektual berpengaruh. Kelemahan yang perlu diminimalisasi ini bukan ya. Kondisi sosial ini juga tidak berpengaruh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tahap pembuktian individu mengekspresikan ide-ide dalam bentuk nyata. Dalam menentukan apakah penyelesaian masalah nampak dalam fakta yang benar, individu mengevaluasi hasil penyelesaian masalah pada periode ini diperoleh pola berpikir kritis. Nah, makna hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam apa? Apakah verifikasi, eliminasi, produksi, inkubasi, persiapan meletakkan dasar. Nah, ini juga teman-teman, ini juga hal yang penting. Karena soal kemarin juga keluar yang tidak seperti ini tentang tahapan kreativitas. Ya, jadi teman-teman itu juga harus menghafalkan tahapan kreativitas ya, menambah lagi hafalan dari teman-teman gitu ya. Oke, kita akan bahas. Jadi tahapan kreativitas itu ada 5. Silakan teman-teman screenshot ini ya, di screenshot kemudian dibaca, dihafalkan gitu. Yang pertama adalah tahapan persiapan atau preparation ya. Tahap ini individu meletakkan dasar pemikiran, menyatakan masalah, menyimpulkan materi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Ini yang menjadi kata kuncinya adalah mempelajari latar belakang masalah. Ini tahap persiapan. Kemudian tahap konsentrasi ini perhatian individu tercurah pada hal-hal yang mereka kerjakan ya. Waktu pemusatan, waktu menimbang-nimbang, waktu menguji, waktu awal untuk mencoba, mengalami gagal, atau trial and error. Ini tahap konsentrasi. Kemudian tahap inkubasi ini berhenti sejenak atau melepaskan diri untuk sementara dari masalah yang dihadapi, tidak memikirkan secara sadar tapi menyimpannya dalam alam prasadarnya. Jadi kegiatannya apa? Individu itu mencari kegiatan melepaskan diri dari kesibukan pikiran terhadap masalah yang dihadapi, tapi sifatnya hanya sementara waktu. Itu tahap inkubasi. Kemudian ada iluminasi atau tahap penerangan. Itu pada tahap penerangan itu hasil kreativitas baru muncul pada periode ini ya. Mengalami insight, memecahkan masalah secara tiba-tiba, diikuti perasaan senang terhadap itu ya, kemudian mendapatkan ide gagasan tentang pemecahan masalah. Ini tahap penerangan. Jadi mendapatkan ide untuk memecahkan masalah itu tahap penerangan. Kemudian kalau tahap pembuktian itu sudah masing-masing individu itu membuktikan dalam bentuk mengekspresikan ide-ide dalam bentuk nyata dia. Jadi tahap pembuktian individu mengekspresikan ide dalam bentuk nyata ya. Ini namanya tahap pembuktian.
kembali ke soal ini tadi, tahap pembuktian individu mengekspresikan ide-ide dalam bentuk nyata, berarti masuknya di tahap yang terakhir, di tahap pembuktian atau verifikasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Nah, kemarin ada soal yang sama seperti ini ya, tapi tahapan yang ada itu tahap persiapan kemarin ya. Jadi teman-teman itu kalau persiapan ada, verifikasi ada, berarti teman-teman harus menghafalkan kelima-limanya ini, harus hafal gitu ya, supaya nanti kalau ada soal yang seperti ini maka bisa terjawab gitu ya. Berikutnya, indikator kunci dari kompetensi dasar menelaah pengaruh kadar kelembaban udara dengan tingkat curah hujan. Nah, sejak kemarin itu selalu keluar ya, baik menentukan indikator kunci maupun indikator pengayaan, tapi belum pernah ada soal tentang indikator penunjang. Jadi teman-teman hafalkan saja bagaimana menentukan indikator kunci dan indikator pengayaan. Bedanya apa? Kalau indikator kunci itu grade-nya atau levelnya itu ya, atau gradasi kognitifnya harus sama dengan yang di KADI gitu ya, gradasi KKO KADI ya. Kalau yang pengayaan harus lebih tinggi dari itu gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana indikatornya, dilihat dulu. Ini menelaah ini masuknya di apa? Ya, masuknya di level yang mana? Ya, tingkat kognitif yang mana? Kemudian kita baru mencari yang opsi A, B, C, D, E ini yang sama. Ini baik menjelaskan, menganalisis, ini KKO-nya yang dilihat teman-teman. Ya, jadi kita sudah belajar ini jauh-jauh ya, sebelum ada LMS kita sudah pelajari ini. Menjelaskan, menganalisis, menentukan, menguji, menyimpulkan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi teman-teman juga pasti sudah hafal betul, karena ini soalnya selalu keluar ya. Mengingat itu C1 yang dilihat kata kerjanya, itu mengingat, mendaftar, mengulang, menyebutkan gitu ya. Kalau memahami itu biasanya menjelaskan, mengklasifikasi. Kalau mengaplikasikan itu menentukan, melakukan, mengoperasikan. Kalau menganalisis itu menganalisis, membandingkan, menghubungkan, merasionalkan, menelaah. Ini menelaah tadi berarti masuknya di menganalisis. Kemudian kalau evaluasi itu menguji, mengevaluasi, menyimpulkan, menilai, itu masuknya di evaluasi. Itu ya kata-kata umumnya yang teman-teman harus hafalkan. Kalau mencipta itu mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan, dan lain-lain ya. Kembali ke soal, berarti menelaah ini tadi masuknya di C4 ya, sama dengan menganalisis, sama dengan membandingkan. Oke, kita lihat yang A, menjelaskan, ini masuknya di C2 ya. Teman-teman kalau paham yang tadi pasti bisa. Menganalisis itu C4 ya. Kemudian menentukan itu C3, menguji itu C5, menyimpulkan itu C5 juga. Jadi yang sama, karena indikator kunci itu harus sama dengan indikator KKO KADI-nya, kata kerja operasional pada KADI ya. Karena KKO pada KADI menelaah itu masuknya di C4, maka kita harus pilih yang C4, sama-sama C4. Opsinya B yang benar. Berikutnya, peserta didik diberikan tugas untuk menemukan solusi dalam menanggulangi masalah sampah di sekolah. Peserta didik diminta secara berkelompok untuk mendiskusikan masalah, menemukan solusi, membuat rencana aksi. Masing-masing kelompok membuat jadwal pelaksanaan tugas dan di tahap akhir mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Pernyataan di atas merupakan ciri dari metode pembelajaran. Nah, teman-teman, kita sudah ingatkan berkali-kali ya teman-teman ya. Teman-teman harus menghafalkan 4 4 pembelajaran kontemporer ya, 4 model pembelajaran kontemporer termasuk sintaksnya atau langkah kerjanya. Biasanya soal-soalnya ya seperti ini, seperti yang keluar seperti ini ya. Ada termasuk sintaks ya, ada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian teman-teman diminta untuk menyimpulkan ini termasuk model pembelajaran yang mana. Apakah proyek, apakah portofolio, discovery, inquiry, atau pemecahan masalah. Nah, kalau discovery learning ini mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, mengolah data, memberikan pembuktian, menarik kesimpulan. Ini kalau tahap penemuan, ini juga penemuan ya, discovery learning itu penemuan, tapi ciri khususnya adalah adanya pembuktian dan menarik kesimpulan gitu ya.
Kemudian kalau problem based learning ini kata kuncinya adalah menyelesaikan masalah-masalah nyata atau kontekstual ya, atau relevan ya. Kalau yang project based learning itu kata kuncinya adalah adanya rencana dalam memecahkan masalah. Ada rencana proyek, pembagian tugas, adanya diskusi gitu ya. Kemudian menentukan jadwal, menyusun tahapan, sampai mempresentasikan juga di situ ya. Tapi kata kuncinya adalah membuat rencana pemecahan masalah, ada jadwal. Itu kata kunci dari project based learning. Kalau inquiry learning itu juga sama-sama model pembelajaran penemuan, sama seperti discovery, tapi bedanya apa? Kalau discovery ada pembuktian, menarik kesimpulan. Kalau inquiry learning itu mencari, menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, merumuskan sendiri temuannya. Itu tahap atau sintaks dari inquiry learning gitu ya. Kembali ke soal ini, menemukan solusi dalam menanggulangi masalah sampah di sekolah. Peserta didik diminta berkelompok untuk mendiskusikan masalah, membuat solusi, membuat rencana aksinya. Ada rencana aksinya, ada, kemudian ada presentasi. Jadi ini masuknya adalah project based learning ya. Ini masuknya project based learning. Next, teori pembelajaran menurut Gagner, di mana peserta didik sudah membuat teori atau menghubungkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Ini merupakan teori yang mana? Apakah diskriminatif, respon pembelajaran, asosiasi verbal, aplikatif pembelajaran, atau psikologi tingkah laku. Nah, teori Gagner ini juga selalu muncul teman-teman ya. Kemarin ada soal tentang stimulus respon pembelajaran yang B ini sudah pernah ada. Nah, sekarang ternyata muncul lagi, yaitu yang tahapan sudah membuat teori atau menghubungkan konsep. Nah, kita harus pahami benar-benar yang Gagner ini ya. Kalau diskriminatif ini hubungannya dengan pengalaman belajar mengenai sesuatu karena memiliki khas. Ini sudah pernah keluar juga ya. Memiliki ciri spesifik atau memiliki ciri khas tertentu. Pengalaman belajar mengenai sesuatu karena ciri-ciri yang spesifik gitu. Itu namanya diskriminatif. Kemudian stimulus respon learning ini kemarin sudah ya, apa yang dikondisikan itu adalah stimulus respon learning. Ini termasuk instrumental conditioning atau pengkondisian ya. Di situ ada trial and error atau kegiatan mencoba-coba. Itu teori belajar menurut Gagner yang stimulus respon learning. Pada opsi pilihan gandanya stimulusnya tidak ditulis, adanya respon learning gitu ya. Kemudian ada asosiasi verbal, itu pengalaman belajar dengan kata-kata ya, ketika menerima perangsang ya atau stimulus gitu. Kemudian aplikatif itu belajar aturan atau hukum, yaitu pengalaman belajar menghubungkan konsep-konsep. Nah ini pas ya, tepat ya, menghubungkan konsep-konsep. Jadi menghubungkan konsep-konsep itu teori menurut Gagner adalah teori aplikatif ya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi D. Berikutnya, peserta didik mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Peserta didik kemudian diminta menghubungkan kegiatan penduduk di sekitar sungai dengan kondisi dari sungai yang diamati. Nah, kegiatan belajar tersebut merupakan pengetahuan apa? Kognitif, prosedural, metakognitif, faktual, konseptual. Nah, kalau faktual ini tentang terminologi, jadi tidak mungkin ya. Ini kalau menyebutkan apa, itu berarti masuknya di faktual. Kalau menjelaskan teori apa, ini berarti di konseptual. Kalau prosedural itu melakukan kegiatan apa itu konseptual. Atau melakukan sesuatu tindakan apa sesuai dengan prosedur kerjanya, itu namanya konseptual. Pada soal ini itu melakukan seperti prosedural, tapi ini mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Jadi untuk memecahkan masalah ya, tidak hanya disuruh melakukan sesuai prosedur, tapi ini diminta untuk melakukan investigasi sendiri. Nah, kalau melakukan investigasi sendiri, maka ini masuknya di ranah metakognitif ya. Berikutnya, perhatikan kegiatan pembelajaran di bawah ini. Masing-masing kelompok melakukan pembahasan tentang kelayakan proyek yang telah dibuat. Peserta didik membuat laporan proyek yang akan dipresentasikan. Peserta didik menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebagai bahan presentasi proyek. Kegiatan tersebut merupakan sintaks problem based learning pada tahapan. Nah, saya tadi sudah bilang ya,
Selain definisi, pengertian konsep dari 4 pembelajaran kontemporer ya, inquiry, discovery, project based learning, dan problem based learning, ternyata harus memahami juga sintaksnya. Seperti ini. Ya, ada kegiatan pembelajaran kemudian diminta ini masuknya di sintak apa. Yang keluar adalah problem based learning. Kemarin ada project based learning juga ada. Ya, kita harus pahami masing-masing ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah sintaks dari problem based learning. Teman-teman silahkan dihafalkan ya. Yang paling pokok adalah aktivitas peserta didiknya yang dihafalkan dan langkah kerjanya. Ini harus match gitu ya. Tadi hubungannya dengan membahas kelayakan proyek, kemudian membuat laporan untuk dipresentasikan kepada orang lain. Berarti ini masuknya di sini teman-teman. Ya dilihat ya, aktivitas peserta didiknya membahas kelayakan proyek, kemudian membuat laporan untuk dipresentasikan atau dipaparkan kepada orang lain. Ini masuknya di menguji hasil. Jadi kita harus jawab yang menguji hasil. Nah, ini berarti masuknya di menguji hasil ya. Opsi jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, pertanyaan berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Silakan dibaca sendiri 1-6. Kemudian kita langsung ke soal. Berdasarkan pernyataan di atas, guru dapat memahami potensi peserta didik dengan cara ditunjukkan pada nomor. Jadi teman-teman untuk menjawab soal ini, teman-teman harus paham potensi peserta didik itu apa saja. Nah, potensi peserta didik itu ada 3, yaitu kemampuan intelektual atau kecerdasan, kemudian bakat, dan yang terakhir adalah kreativitas. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan tiga-tiganya ini, maka jangan dipilih ya. Misalkan yang 6 ini ya, 6 ini jelas bukan ya, 6 dan 5. 6 dan 5 ini bukan. 6 dan 5 ini bukan. Jadi yang mempengaruhi terhadap guru dapat memahami potensi peserta didik ya 1, 2, 3, 4. Memberi gambaran yang tepat tentang kekuatan kelemahan. Ini hubungannya dengan intelektual gitu ya. Kelebihan kekurangan peserta didik ini tentang bakat ya, juga kemampuan intelektual. Tingkat pengetahuan ini juga intelektual berpengaruh. Kelemahan yang perlu diminimalisasi ini bukan ya. Kondisi sosial itu juga tidak berpengaruh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi 1, 2, 3, 4. Berikutnya, perhatikan kegiatan pembelajaran model discovery learning di bawah ini. Nah, kegiatan di atas merupakan sintak discovery learning pada tahapan. Nah, ini sekarang gilirannya sintak discovery learning ini. Ini keluar di mata pelajaran apa ya kemarin ya kita buka ya. Ekonomi dari teman kita ya, disuruh bahas tapi belum kita bahas ya. Kita ambil dulu yang untuk umum dulu ya, semua teman-teman guru biar paham gitu ya. Setelah tadi keluar untuk tahap problem based learning, sintaks problem based learning, ternyata yang ini keluarnya sintaks discovery learning. Silahkan teman-teman hafalkan sintaks discovery learning, problem based learning, project based learning, dan inquiry learning ya. Oke, peserta didik perwakilan kelompok mendemonstrasikan, menyajikan hasil penemuan mereka dengan membuktikan. Ini ada kata-kata membuktikan ya, bahwa 5 benda yang ditemukan tersebut ketika dipindahkan atau diletakkan di tempat lain, bentuknya tidak berubah mengikuti wadah bendanya. Ini ada teori, ada pembuktiannya. Ini masuk di tahap apa?
Oke, kita buka dulu ya tentang tahap discovery learning atau sintak discovery learning. Silakan teman-teman hafalkan, kalau tidak punya catatan di screenshot saja ya. Langkah kerja dan aktivitas peserta didiknya. Tadi adalah tahap membuktikan ya. Membuktikan berarti maksudnya di sini teman-teman. Ya. Membuktikan benar tidaknya hipotesis. Tadi kan membuktikan ya, ada tahap pembuktikannya. Jadi ini maksudnya di tahap pembuktian atau verifikasi. Ini ya, tahap membuktikan berarti ini maksudnya di tahap verifikasi. Next berikutnya, tahap seseorang sudah mulai memahami kejadian, berusaha memikirkan kejadian tersebut tahap apa. Ini juga sering sekali keluar dengan berbagai opsinya, ya, berbeda-beda yang ditanyakan. Tapi teori seperti ini, yang ini kan menurut David Kolb kelihatannya ya, ini David Kolb, ya benar ya David Kolb. Ini sering keluar, yaitu pengalaman konkret. Pengalaman konkret ini biasanya mengalami suatu kejadian itu ya, definisinya yang mudah itu mengalami suatu kejadian gitu aja. Kalau pengamatan aktif reflektif ini bisa memahami, bisa memikirkan, itu sudah pengamatan aktif dan reflektif. Kemudian yang konseptualisasi ini sudah bisa membuat aturan, membuat konsep, membuat teori. Ini tahap konseptualisasi. Tahapan tertinggi adalah eksperimentasi aktif. Ini biasanya memecahkan masalah, ya, menggunakan apa yang sudah dipelajari, apa teori yang sudah dibuat ke dalam untuk menyelesaikan masalah. Intinya seperti itu ya. Mampu memakai rumus untuk memecahkan masalah, dan sama seperti tadi ya, ini definisinya. Jadi ada 4 tahapan perkembangan menurut David Kolb ini. Silahkan teman-teman hafalkan. Kalau pengalaman konkret itu mengalami kejadian tapi belum mengerti. Kalau pengamatan aktif reflektif itu sudah mengerti, melakukan pengamatan, sudah memahami. Kemudian kalau yang ketiga, tahapan berikutnya lebih tinggi adalah konseptualisasi. Ini tahapan sudah mulai membuat teori, membuat aturan, ini membuat abstraksi gitu ya. Kalau yang keempat, yang paling tinggi eksperimentasi aktif, itu sudah bisa menggunakan teori, menggunakan konsep, menggunakan rumus untuk memecahkan masalah yang belum ia temui sebelumnya. Itu ya. Jadi kalau soalnya tahap seorang sudah mulai memahami, nah memahami kejadian berarti tahapannya pengamatan aktif reflektif. Berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Sebagai bagian dari Engage abad 21 ini sudah sering kita pelajari ya. Keterampilan kolaborasi interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi interaktif, berarti ini maksudnya di efektif komunikasi. Tidak perlu kita bahas satu persatu, jadi teman-teman sudah hafal ya. High productivity sudah pernah kita bahas. Bagi teman-teman yang tidak paham ini, silahkan buka yang video sebelumnya. Kumpulan pedagogi kita sudah bahas ini panjang lebar gitu ya. Efficiency learning itu tidak ada, yang ada digital age literasi, effective communication, inventive thinking, dan high productivity. Teman-teman juga harus hafalkan itu. Oke, next berikutnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana merupakan satu kesatuan utuh, mencakup keterampilan pada ranah kognitif, afektif, psikomotorik. Merupakan aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai apa? Problem solving, management thinking, critical thinking, transfer knowledge, atau creative thinking. Ini teman-teman juga sudah banyak yang sudah keluar adalah problem solving, kemudian yang apa itu ya, critical thinking, creative thinking juga sudah pernah keluar. Yang ini apa? Kita bahas dulu ya. Jadi kalau problem solving itu kata kuncinya memecahkan masalah. Jadi keterampilan dalam memecahkan masalah ini namanya problem solving. Kemudian kalau creative thinking itu mengeluarkan ide-ide baru, menghasilkan banyak solusi. Itu namanya creative thinking. Kalau transfer knowledge itu keterampilannya menyeluruh. Ya, tidak hanya kognitif saja tapi juga afektif, psikomotorik gitu ya. Keterampilannya menyeluruh namanya transfer knowledge gitu ya. Kemudian kalau critical thinking itu berpikir secara mendalam, mengajukan pertanyaan, menemukan informasi, mengambil keputusan, melakukan analisa semua asumsi, melakukan investigasi. Ini maksudnya di critical thinking ya. Teman-teman harus paham ini, empat-empatnya ini harus paham gitu ya. Ini keterampilan abad 21 ini. Jadi jawabannya keterampilan satu kesatuan utuh mencakup kompetensi
keterampilan pada ranah kognitif, afektif, psikomotorik, berarti ini maksudnya di transfer of knowledge, ya, transfer knowledge. Berikutnya, dalam menyusun materi ajar, media ajar, metode atau model pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Merupakan teori apa? Apakah konstruktivistik, rekonstruktivistik, behavioristik, humanistik, kognitivistik? Ini juga sudah sering keluar semua, ya. Behavioristik itu hubungannya dengan stimulus respon, konstruktivistik itu hubungannya dengan menyusun konsep, gitu ya. Saya kira teman-teman juga sudah hafal nih ya. Kalau behavioristik itu kata kuncinya adalah adanya stimulus dan respon. Kalau kognitivistik itu hubungannya dengan memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik, ya, disesuaikan dengan materi, metode, model. Kalau humanistik itu kata kuncinya ada 3 kemarin ya, memanusiakan manusia, ekspresi diri, aktualisasi diri. Kalau konstruktivistik itu ciri khasnya adalah menyusun konsep, gitu ya. Teman-teman menghafalkan sebenarnya mudah. Nah, jadi pada soal itu menyusun materi ajar, media ajar, metode, model pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan berpikir peserta didik. Ini berarti maksudnya di kognitivistik, ya. Jadi jawabannya yang benar adalah E. Next, rumusan indikator pengayaan untuk KD menganalisis hubungan kesuburan tanah dengan eksistensi jumlah mikrobiotik dalam tanah. Ini yang ditanyakan adalah rumusan indikator pengayaan. Tadi baru tadi ya, rumusan indikator kunci. Sekarang yang keluar adalah indikator pengayaan. Jadi teman-teman juga sudah paham ya, cukup menganalisa kata kerja operasionalnya. Kalau indikator pengayaan berarti kata kerja operasionalnya pada level KD-nya dengan indikatornya harus lebih tinggi indikatornya. Pokoknya intinya lebih tinggi gitu ya. Lihatnya hanya KKO, lihat ini teman-teman ya. Kalau menganalisis itu kan levelnya C4. Kita tidak perlu belajar lagi C1, C2, 3, 4 ya, itu tadi sudah kita ajarkan. Jadi teman-teman tinggal buka lagi tadi catatannya. Kalau menganalisis itu maksudnya di C4. Menyebutkan itu C1 ya, mengingat ini ya tahapannya. Menguji ini C5 teman-teman ya, menguji C5. Menyebutkan ini C1 gitu ya. Menganalisis ini C4. Menjelaskan ini C2 gitu. Jadi kalau materi pengayaan yang mana? Ya ambil yang C5 karena lebih tinggi dari C4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B. Berikutnya, menurut teori perkembangan moral dari Kohlberg, anak usia remaja awal berada pada tingkat apa? Konvensional, pra-operasional, pasca konvensional, pasca operasional, atau pra-konvensional? Wah, ini teori menurut Kohlberg ini juga sering keluar ya. Tapi biasanya pertanyaannya tidak seperti ini. Nah, ini unik ya pertanyaannya. Anak usia remaja itu kira-kira usianya berapa gitu ya. Kita jelaskan lagi ya supaya teman-teman paham. Jadi menurut Kohlberg itu ada 3 tahapan. Tahap pra-konvensional itu 6-10, berarti masa sebelum remaja gitu ya. 6-10 ya. Anak-anak menuju remaja. Anak-anak menuju remaja ini tahap pre-konvensional 6-10 tahun. Ini ada 2, yaitu evidence punishment, itu hubungannya dengan akibat perbuatan. Yang kedua adalah naive egoistic orientation, ini hubungannya dengan nilai baik dan buruk itu berdasarkan imbal jasa atau kontrak dia. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap konvensional, itu 10-17 tahun. Ini namanya tahap remaja awal. 10-17 tahun itu ada 2, yaitu good boy orientation, itu menilai baik buruk. Seseorang itu menilai baik buruk berdasarkan persetujuan orang lain. Kemudian authority and social order maintenance orientation, ini menilai baik buruk berdasarkan tertib sosial, apa yang berlaku di sosial ya. Itu tahap 10-17 tahun. Nah, ini remaja akhir menuju dewasa ini ya. Namanya post konvensional, 17-28. Itu juga ada 2, yaitu contractual legality orientation, ini menilai baik buruk berdasarkan hukum yang berlaku. Kalau conscience of principle orientation ini berdasarkan hati nurani. Ini juga keluar kemarin ya, hukum keluar sudah pernah, hati nurani juga sudah keluar. Kemudian evidence and punishment dan naive egoistic orientation juga keluar. Jadi teman-teman wajib hukumnya mempelajari tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Karena ini
selalu keluar ya. Jadi jawabannya kalau apa itu namanya, kalau remaja awal berarti jawabannya yang paling tepat adalah konvensional gitu ya. Next, berikutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Perangkat pembelajaran yang membentuk peserta didik yang cakap kompetensinya dan menjadi lulusan kompeten dengan merujuk pada indikator kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan sebagaimana yang tertuang pada lampiran nomor 22 tahun 2016. Ini tentang standar penilaian ya teman-teman ya. Gradasi penilaian pengetahuan ditunjukkan pada nomor. Nah, ini kemarin keluar gradasi keterampilan keluar, gradasi sikap keluar, sekarang keluarnya gradasi pengetahuan. Jadi ini teman-teman juga harus wajib menghafalkan yang lampiran nomor 22 tahun 2016, lampiran standar penilaian. Ini teman-teman ya, lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Kalau sikap itu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Kalau pengetahuan itu C1 sampai C5. C6-nya masuk di keterampilan teman-teman ya. Ya, C1 sampai C5 itu pengetahuan, keterampilannya mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Mencipta itu masuknya di C6-nya masuknya di keterampilan ya teman-teman ya, pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi agak berbeda dengan Addison Caldwell. Kalau Addison Caldwell itu mencipta masuk di pengetahuan C6, kognitif 6. Kalau di Permendikbud itu keterampilan masuknya, psikomotor ya. Jadi kalau yang ditanyakan ini pengetahuan, yang benar yang mana ini? Yang ini menerapkan, ini C3. Mengevaluasi C5, memahami itu maksudnya di C2. Jadi opsi E ini yang tepat ya. Kalau yang D itu menerima ini maksudnya di afektif ya teman-teman. Mencoba itu psikomotorik, menerapkan itu kognitif. Kalau opsi yang C lihat teman-teman, mengamalkan ini maksudnya di di A ya, afektif ya. Menghargai afektif, menjalankan ini afektif, menjalankan ini afektif, mengamalkan, menerapkan ini afektif juga ya. Menganalisis ini C ya, masuk ya, kognitif maksudnya. Menerima ini afektif ya. Jadi teman-teman harus paham gradasi menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Berikutnya, peserta didik dikatakan memiliki kompetensi critical thinking. Ini yang mana critical thinking? Langsung saja ya teman-teman ya. Kalau identifikasi, analisis, interpretasi, mengevaluasi bukti, argumentasi, klaim, ini jelas critical thinking ya. Menghasilkan, mengembangkan, implementasi ide-ide ya, ada hubungannya dengan ide, berarti creative thinking ya. Mengkomunikasikan ide-ide, ini karena ini kata-katanya mengkomunikasikan, berarti ini masuknya di communication ya. Belajar mencari sendiri masalah kehidupan manusia serta mencoba menjawab tantangannya sendiri, ini hubungannya dengan permasalahan, berarti ini maksudnya di problem solving. Itu kan mudahan ya. Bekerja sama, ini bekerja sama berarti collaboration ya. Jadi gitu ya. Jadi yang mana yang merupakan critical thinking? Tentu saja jawabannya yang A ya, teman-teman harus hafal ini juga ya, karena kemarin keluar collaboration, komunikasi, problem solving, kreatif juga keluar. Jadi semuanya ini keluar. Teman-teman harus bisa membedakan mana yang critical thinking, mana yang creative thinking, communication, problem solving, collaboration ya. Ini tentang keterampilan abad 21. Guru menuliskan lambang angka 5 untuk menunjukkan 5 buah kambing. Menuliskan lambang angka 5 untuk menunjukkan 5 buah kambing. Penunjukan lambang untuk mempresentasikan jumlah objek menurut Brunner termasuk tahapan belajar apa? Ini juga keluar sering ya. Kalau enaktif ini berarti memanipulasi benda secara nyata. Jadi kalau diminta untuk menghitung 5 buah kambing, ya kambingnya ada tenan, ada beneran ya. Nah, itu tahap enaktif. Kalau tahap ikonik itu menghitungnya tidak kambing secara langsung, kambing asli, tapi gambar kambing gitu ya. Gambar kambing itu maksudnya di tahap ikonik. Kalau sudah tidak menggunakan gambar kambing, tidak memanipulasi kambing asli, tapi dengan menyebutkan
Kalau angka 5 itu artinya 5 kambing, ini berarti masuknya di tahap simbolik teman-teman. Ya, mempresentasikan dalam bentuk simbol. Jadi 5 kambing ditulis angka 5, itu namanya simbolik. Jadi jawaban yang tepat adalah simbolik. Berikutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. Prekonvensional, postkognitif, prekognitif ini sudah pernah kelihatannya. Kodok lagi nih. Tahap perkembangan moral anak peserta didik di mana baik buruk atau tindakan dilakukan atau tidak berdasarkan tertib sosial. Nah, kalau tertib sosial atau ketertiban sosial tadi masuknya di tahap apa? Tadi kita sudah bahas ya. Ulangi lagi. Ini tertib sosial langsung. Tertib sosial ini berarti yang tahap konvensional, yang authority and social order maintenance orientation. Teman-teman lihat yang tahap konvensional yang kedua ini 10-17 tahun, opsi keempat. Itu menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial atau tertib sosial, authority and social order maintenance orientation. Oke, jadi jawabannya yang mana ini tadi konvensional ya, jadi jawabannya nomor 4. Next, berikutnya bacalah KD berikut ini. Menganalisis berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kompetensi dasar tersebut termasuk dalam ranah apa? Nah teman-teman, kemarin juga sudah ada pernah kelihatannya soal seperti ini ya. Kita disuruh menganalisis apakah itu masuknya di ranah sikap, ranah pengetahuan, atau ranah keterampilan. Nah caranya mudah teman-teman. Teman-teman kalau hafal untuk KKU-nya pasti ya menjawabnya dengan mudah. Ini kan menganalisis ya. Menganalisis ini masuknya di kognitif level 4. Ya, jadi kognitif berarti ranahnya pengetahuan. Ya. Kalau menyajikan itu berarti teman-teman harus paham ini, cara mudahnya memahami ya, gradasi pengetahuan menurut Permendikbud tahun 16 itu bisa digunakan gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya ini pengetahuan. Berikut penilaian sikap yang tergolong dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam mengkonstruksi makna, mengorganisasikan, menyimpan pengetahuan. Ini penilaian sikap ya. Oh, ada hubungannya dengan habit of mind. Jadi ini menurut kita harus belajar yang ini. Ini Marzano Pickering ini ternyata keluar terus teman-teman ya. Padahal ini bacanya panjang sekali. Teman-teman harus menghafalkan, bagaimana terserah teman-teman, tapi harus dihafalkan. Cara mudah menghafalkannya ya diambil beberapa bagian saja. Misalkan sikap dan persepsi itu hubungannya dengan mengajarkan peserta didik untuk diterima secara baik oleh guru maupun temannya, yaitu sikap persepsi. Kalau memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan, ini hubungannya dengan mengkonstruksi pengetahuan, mengorganisasikan pengetahuan, menyimpan pengetahuan, mempertajam pengetahuan, menginternalisasi pengetahuan. Ini maksudnya di memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Yang tahap ketiga, memperluas menyaring pengetahuan, ini membantu peserta didik mengembangkan penalaran kompleks. 3 dan 4 itu sama-sama kompleks tapi isinya beda. Kalau membandingkan, mengklasifikasikan, mengabstrasikan, menalar induktif, penalaran deduktif, mengkonstruksi, menganalisis kesalahan, menganalisis persepsi, ini maksudnya memperluas dan menyaring pengetahuan. Tahap menyaring ini ya kata kuncinya membandingkan, mengklasifikasi, mengabstraksi itu ya teman-teman, hubungannya dengan penalaran. Kemudian kalau yang menggunakan pengetahuan secara bermakna ini juga mengembangkan proses penalaran kompleks, tapi ini membuat keputusan, memecahkan masalah, invention, penemuan eksperimental, investigasi. Ini maksudnya di menggunakan pengetahuan secara bermakna. Ya. Kemudian yang level tertinggi adalah habit of mind. Ini dimana ini berpikir kritis dan kreatif. Kritis dan kreatif. Intinya situ. Kalau ada kritis kreatif masuknya di habit of mind. Gitu ya. Jadi teman-teman menghafalkannya seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang mana ini tadi konvensional ya. Jadi jawabannya nomor 4. Ulangi lagi, ini tertib sosial langsung. Tertib sosial ini berarti yang tahap konvensional, yang authority and social order maintenance orientation. Teman-teman lihat yang tahap konvensional yang
kedua ini 10-17 tahun. Opsi keempat itu menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial atau tertib sosial, authority and social order maintenance orientation. Oke, pertanyaan berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Silakan dibaca sendiri 1-6. Kemudian kita langsung ke soal. Berdasarkan pernyataan di atas, guru dapat memahami Jadi kita bisa jawab, mengklasifikasi itu berarti masuknya di C2. Ya, C2 ya. Mengevaluasi tadi C5. Menyebutkan C1. Menganalisis C4. Menjelaskan C2, membandingkan C4. Kadang-kadang C5. Tapi kalau membandingkan jenis-jenis hewan saja itu berarti maksudnya di C4 gitu ya teman-teman ya. Karena ini yang ditanyakan adalah materi kunci, maka yang sama yang mana? Ya tentu saja jawabannya yang opsi D, menjelaskan jenis-jenis hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Ini opsi D yang paling benar. 15. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Langsung ke soal aja. Hasil identifikasi bekal awal peserta didik. Bekal ajar awal peserta didik, fungsi pentingnya apa? Langsung kita lihat yang poin 1, memperoleh informasi lengkap akurat tentang kemampuan awal. Yes, betul ini ya. Menentukan desain program pembelajaran sesuai kemampuan awal, ini juga yes. Memilih dan menentukan metode media sesuai karakteristik peserta didik, yes. Menetapkan peserta didik kelompok unggul yang perlu diberi beasiswa, ini no ya. Ini bukan merupakan identifikasi bekal awal ya. Kemudian menyeleksi tuntutan kemampuan serta kecenderungan peserta didik dalam memilih program ini, yes. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3, 5. Nomor 16. Salah satu proses kognitif dalam pembelajaran adalah menganalisis. Maknanya apa? Langsung saja ya, kalau melakukan atau menggunakan tata cara prosedur dalam situasi yang tidak seperti biasa ini, oh gini aja ya, ini teman-teman harus hafalin dulu sebelum kita bahas itu ya. Teman-teman harus paham ini. Kalau mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan, kalau memahami itu membangun arti, ya kalau menerapkan itu melakukan ke prosedur situasi yang tidak biasa, menganalisis itu memecah materi ke bagian-bagiannya, menentukan bagian itu saling terhubung, menilai itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar tertentu, kalau mengkreasi menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama, membentuk keseluruhan secara koheren. Jadi kita bisa jawab salah satu proses kognitif menganalisis tadi berarti yang mana? Ini kita lihat ya, melakukan atau menggunakan tata cara dan prosedur di dalam situasi yang tidak seperti biasa itu namanya aplikasi. Memecah materi ke dalam bagian-bagian, menentukan bagian itu terhubung, ini adalah analisis ya. Membangun arti dari proses pembelajaran ini termasuk memahami, mengidentifikasi hal yang dijadikan pertimbangan dalam memecahkan masalah. Ini pertimbangan pemecahan masalah berarti evaluasi. Menempatkan unsur-unsur bersama untuk membentuk keseluruhan koheren itu berarti mencipta atau kreasi. Jadi tahap menganalisisnya yang mana? Ya opsi B. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita pada kali ini. Semoga teman-teman dapat terbantukan dan dapat lulus P3K tahun ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.